yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih padamu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah pimpin kami Yesus, Engkau sertai kami, sehingga kami pada pagi hari ini bisa berkumpul untuk mempermuliakan nama-Mu Yesus. Kami percaya Yesus, Engkau Allah yang kuandalkan, Engkau Allah yang kupercaya untuk menuntun setiap kami untuk menjadikan yang lebih baik, sehingga kami selalu bersama-sama dengan Engkau untuk mempermuliakan nama-Mu Yesus. Pimpin ibadah ini dalam pagi hari ini Tuhan, sertai kami. Engkau patahkan roh iblis, roh jahat yang akan mengganggu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Yesus, biarlah ibadah ini berjalan dengan lancar Tuhan. Engkau pimpin pada pelayan-pelayan-Mu, baik pemain musik, singer, song leader, Asher, dan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan-Mu. Engkau sertai Yesus. Saya percaya Engkau pimpin dalam setiap kehidupannya. Engkau tuntun setiap langkahnya Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Saya serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdiri, kita bacakan. Di dalam Mazmur 46, 2-3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Terima kasih. Ayat yang sungguh menguatkannya. Percaya di setiap kita diberikan kuasa untuk menang. Beri salam kanan kiri, kita diberi kuasa. Mari kita pujikan, ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
Silakan duduk kembali. Luar biasa. Oleh kesaksian kita dan oleh darah anak domba, iblis dikalahkan. Mari saudara kasih, kami buka ruang kesaksian. Bagi jemaat kekasih yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Belum ada ya. Padahal banyak wajah-wajah diberkati hari ini. Sambil menunggu, mari kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita pujikan. Di dalam kelemahanku, Tuhan tetap bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Di dalam yang mustahil pun terjadi
Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Kita pujikan dari awal dengan sungguh-sungguh kita katakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi.
Sungguh Bapa, Engkau Allah kami yang luar biasa, yang selalu membuat mujizat demi mujizat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami dan pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, buka setiap pikiran dan hati kami Tuhan, buka mata hati kami Bapa, sehingga kami benar-benar mengerti firman-Mu Tuhan. Bahkan lebih-lebih Tuhan kami bisa melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa, untuk memperbaiki kehidupan kami Tuhan yang selama ini kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau berkati dengan hikmat dan marifat yang daripada-Mu Bapa, sehingga yang beliau sampaikan Bapa biarlah benar-benar keluar dari isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjadi otoritas penuh di dalam ibadah siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kuasai kami semuanya, kuasai pikiran kami semuanya, dan Engkau yang Roh Kudus yang memimpin kami semuanya dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya kami serahkan, kami berikan kuasa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak semua, pemuda remaja, haleluya, haleluya. Kasih tos kiri kanan, semangat. Oh, yang masih ngantuk-ngantuk, bangun. Puji nama Tuhan, pesan Tuhan, sewaktu tadi kita beribadah sangat jelas. Jadi ingin saya sampaikan sebelum saya mulai ini, jangan sampai masalah yang kecil, sepele, merusak harimu yang besar. Sepanjang 24 jam ini engkau dirusakkan oleh karena kerikil-kerikil kecil. Oleh karena jepit rambutmu taruh di mana enggak tahu, bad mood satu harian. Oleh karena sesuatu yang sepele sehingga hari Minggu harusnya berkumpul dengan keluarga malah jadi rusak. Amin. Biarkan masalah kecil, coachnya almarhum gembala saya Pendeta Noh Mande, masalah besar dikecilkan. Ulangi, 1, 2, 3. Kan sekarang udah kecil nih, masalah kecil diselesaikan. Ulangi, 1, 2, 3, masalah besar, katakan dikecilkan. Enggak usah diperpanjang. Masalah kecil diselesaikan. Amin. Saya yakin hari Minggu ini betul-betul hari Minggu. Malam yang siang dan malam yang panjang untuk kita bersuka cita. Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas 7 pelayanan Yesus yang secara totalitas sehingga menghasilkan kesuksesan. Ya. Hari ini tema besar selalu tentang totalitas. Yang pertama, ternyata kalau kita lihat, enggak bisa nyala. Ya, yang pertama, yaitu ternyata Yesus itu bisa totalitas karena, mari kita semua buka, Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Semua berdiri semua, kita akan bacakan ayat ini. Matius 3 ayat 16, 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Silakan duduk. Banyak orang yang enggak mengerti, mereka berkata, kenapa Yesus harus melakukan semuanya ini? Jujur nih, perlu enggak Yesus dibaptis? Perlu enggak Yesus dipenuhi Roh Kudus? Jujur aja, kalau memang dia Allah, kenapa dia harus lakukan itu? Tapi lihat, Yesus datang ke dunia yang pertama untuk apa? Bukan mengadakan mujizat, menebus dosa. Tapi ada yang kedua, banyak orang nggak tahu. Yesus datang ke dunia, ada ayatnya. Aku datang ke dunia ini untuk memberi apa? Teladan. Teladan
teladan maksudnya apa? Supaya apa yang dilakukan Yesus apa? Ditiru. Jadi kalau Yesus itu dibaptis, maka kita juga harus dibaptis sebagai tanda pertobatan. Tetapi enggak cuma dibaptis, lihat di sini. Setelah Yesus dibaptis, turunlah, saya mau tanya, Roh Kudus itu burung merpati bukan? Ketika kita lihat burung merpati warna putih, kita berkata itu Roh Kudus. Betul apa salah? Salah. Tetapi sifat-sifat Allah digambarkan seperti burung merpati. Tuh lihat, seperti burung merpati, apakah itu burung merpati? Karena ada kata apa? Seperti. Mirip seperti burung merpati. Saya mau tanya, merpati itu sifatnya apa? Apa yang kenapa Roh Kudus digambarkan seperti merpati? Tulus, bersih, lihat, setia, lemah lembut, itulah dimunculkan seperti Yesus seperti singa dari Yehuda. Langsung kita lihat di kebun binatang. Wih, papa mama, lihat ada Yesus. Wah, enggak seperti itu. Yesus adalah batu karang yang teguh. Kita lihat ada batu di pinggir pantai. Kita bilang itu Yesus. Enggak. Semua ciptaan Yesus di muka bumi ini yang baik itu digambarkan seperti Tuhan kita. Kalau kita lihat gunung, Yesus adalah gunung. Ya betul. Apa dari gunung itu? Dia besar. Begitu. Bahkan Yesus digambarkan seperti domba. Sembelihan, bukan berarti Yesus itu adalah domba. Tapi lihat sini, ada yang unik. Ketika Yesus keluar dari air, ada yang seperti burung merpati, itulah Roh Allah. Inilah bicara mengenai urapan. Orang Kristen yang katanya dia sudah dibaptis, tetapi dia belum punya pengalaman diurapi oleh Roh Kudus, itu kerja nggak maksimal. Minimal kalau dia sudah ada menjadi orang Kristen, dia harus punya namanya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Karena saya mau tanya, pengalaman rohani Paulus, sehingga Paulus mati pun berkata, mati itu untung. Apa pengalaman Paulus? Waktu di mana? Kok nggak ada yang tahu semua? Paulus, pengalaman rohaninya apa? Waktu dia lagi naik apa? Terus kemudian lihat apa? Sinar. Lihat. Kalau begitu, murid-murid Yesus yang naik perahu menjala ikan itu, yang waktu Yesus mengajar, pengalaman rohani apa mereka? Mereka sepanjang hari tidak dapat ikan. Kemudian Yesus berkata, di siang bolong tebarkanlah jala. Mereka pengalaman rohani lewat mujizat. Sehingga mereka 2 perahu udah hampir tenggelam. Seseorang yang kalau mengenal Tuhan, kemudian disertai dengan pengalaman rohani, mujizat atau apapun itu yang tidak masuk di akal, maka kekristenannya itu akan awet. Daripada Kristennya cuma lahir saya Kristen. Ada banyak tuh, di Manado, di mana lagi? Tempatnya di NTT, di mana lagi? Di Papua, lahir sudah Kristen semua. Tapi pengalamannya apa? Mabok. Betul gak? Pengalamannya nggak ada. Makanya gampang diombang-ambingkan. Hanya itu aja. Makanya kekristenan itu justru akan sangat-sangat bertumbuh. Katakan sangat bertumbuh. Waktu di mana? Waktu mengalami tekanan. Di Cina, ketika Kristen itu diburu seperti gereja mula-mula, justru mereka berkembang sangat dahsyat. Saya tidak akan menghakimi Los Angeles, tetapi saya banyak banget dapat berita, sebelum itu 2024 itu sudah ada hamba-hamba Tuhan membukan wanita. Pernah lihat videonya? Los Angeles bertobat, kalau nggak Tuhan akan hukum. Bapak begitu. Wah, saya pikir
orang di sana, kita aja nih di Indonesia sudah berpikir, oh, orang gila nih udah gak masuk akal. Tetapi orang di sana apalagi logiknya itu benar-benar full. Mereka sampai nggak berpikir ini orang gila, ini orang apa. Tetapi buktinya itu terjadi. Saya yakin, saya percaya pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali akan banyak nubuatan-nubuatan, akan banyak teguran-teguran yang tiba-tiba berdiri di pasar, berdiri di jalanan, bertobat, mirip seperti Yunus. Ketika itu ada, bertobat. Kenapa di Indonesia nggak ada, kalau di sana ada? Karena di sana mayoritasnya Kristen, tetapi gerejanya kosong semua. Menurut teman saya, apalagi di Jerman, itu rata-rata yang masuk gereja itu udah mau mati. Alias sudah 70, 80 baru masuk gereja. Justru di Indonesia yang semakin hari tidak stabil kekristenan yang ditekan di sana sini, justru itu bertumbuh. Itu sehat. Hari ini kita pun mengalami hal yang sama tentang masalah gereja. Tetapi saya mau katakan di balik semua itu mendatangkan kesehatan untuk kerohanian kita. Katakan amin. Justru dalam zona nyaman kekristenan mati. Ketika kekristenan menguasai seluruh dunia, maka disitulah mulai kemerosotan. Coba, pernah kristenan menguasai dunia? Akhirnya apa? Muncul perang salib, muncul surat pengampunan dosa. Diperjualbelikan supaya apa? Mendanai perang. Lihat, tetapi saya mau katakan, diurapi Roh Kudus next. Ini penting sekali. Aplikasinya kita lihat. Penuh Roh Kudus adalah fondasi dasar. Bukan hanya penuh dengan Roh Kudus, tetapi punya pengalaman Roh Kudus. Itu saya masukin dalam satu ini. Seseorang harus punya pengalaman bersama dengan Yesus minimal. Kalau dia nggak penuh Roh Kudus, tapi punya pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi ketika dia ada masalah, dia akan ingat itu terus. Ya, jadi ini penting. Ke gereja bukan sekedar hadir, tetapi kejarlah supaya kita mendapat sesuatu pengalaman yang ilahi. Karena itu akan memberikan kepada kita kekuatan. Yang kedua, next. Kita lihat totalitas Kristus dalam pelayanan adalah ketika dia menghadapi masalah, dia tidak memakai kekuatannya sendiri, tetapi yang dia pakai Matius 3 ayat 3. Kita baca 1, 2, cowok-cowok dulu, laki-laki dulu, 1, 2, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. 4, wanita. Oh, keren. Yesus menjawab bahwa apa? Manusia bukan hidup dari Bapak Ibu, ternyata baru-baru ini ada penelitian, sebenarnya ini termasuk baru karena nggak tahu juga ya, saya baru tahu, tetapi sudah banyak muncul di sosial media. Zaman dulu orang itu mati karena nggak ada makanan. Tetapi zaman sekarang justru disarankan untuk kurangi makanan. Karena manusia banyak mati karena makan. Itu kita setuju ya. Tapi ada penelitian, kalau kita ternyata puasa mulai dari 12 jam, mulai dari berapa? 16 jam, 24 jam, bahkan 42 jam, bahkan sampai 3 hari 3 malam, itu ternyata semakin kita meningkat itu ada tahap-tahapnya. Kalau nggak salah yang sampai 3 hari 3 malam dia tidak makan, tidak minum, itu justru segala apapun penyakit dalam tubuh itu kalau handphone itu direset ulang seperti pabrik. Ketika saya dengar pernyataan itu dari beberapa mulai muncul di Instagram, di YouTube,
ketika pernyataan-pernyataan itu muncul, saya kok jadi ingat. Waktu saya sekolah Alkitab, ada teman saya itu, laki-laki, kita satu asrama, divonis penyakit TBC. Artinya apa Bapak Ibu? Siapa yang tahu di sini penyakit TBC? Bahwa dalam berapa tahun? 1 tahun, 6 bulan ya. 6 bulan dia tidak boleh apa? Putus obat. Setiap hari, kalau putus 2 hari, 1 hari dia harus ulangi dari awal lagi. Tetapi karena aturan di sekolah Alkitab, bahwa mau kamu sakit apapun, kalau tidak puasa, tidak lulus. Ijazah nggak keluar. Ini tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Dan kerjanya itu tidak dikurangi, belajarnya tidak dikurangi. Jadi yang paling kasihan itu pas kebagian ngepel. Kan ngepel gampang. Enggak, ngepel di sana bukan pakai stick, pakai dorong Bapak Ibu. Bayangin aulanya gede banget. Itu waduh, itu tidak dikurangi porsinya. Mohon maaf nih, air seni, buang air kecil itu tadinya kuning, udah mulai hari kedua. Mau kuring, udah mulai berbau, apa semua segala macam, sampai sedikit dan balik lagi bening. Itu bahkan waktu 3 hari, kan waktu hari kedua itu semua mimpi makanan semua. Capcay, puyung, hai, ayam goreng, semua mimpi. Tapi waktu hari ketiga makan bareng, baru makan bubur sedikit, semuanya sudah kenyang. Nggak bisa makan banyak-banyak. Nggak boleh makan nasi, jebol nanti ini langsung. Bubur sedikit, air teh manis banyak-banyak, itu terus. Tetapi teman saya ini yang penyakit TBC divonis sudah 3 hari kan waktunya buka. Senang kan? Dia berkata, penyakit saya sembuh. Lihat, dari sisi spiritual dia dapat mujizat kan? Tahu apa yang dia lakukan? Dia lanjut puasanya. Kita aja udah, yang sehat aja udah seneng, 3 hari buka, dia lanjut 4 hari, enggak, lanjut lagi 5 hari, tidak makan, tidak minum, sebagai ucapan syukur dia. Mati enggak? Enggak, sehat. Terbukti manusia hidup bukan dari roti saja. Saya diajari oleh guru-guru saya, kalau puasa itu jangan kerjanya tidur-tiduran. Semakin banyak tidur, semakin kita lemas, semakin kita nggak bisa ngapa-ngapain dan banyak yang nggak kuat. Kalau begitu bagaimana? 1, kalau puasa selingi dengan baca Alkitab, selingi dengan doa. Lah, doa kan keluarin suara kan. Coba aja praktekin, ternyata betul. Ketika kita berdoa seperti itu, mohon maaf, ini ada energi yang memang dari luar itu kita serap, yang nggak tahu dari mana asalnya, memberikan kekuatan. Ketika membaca firman, sepertinya firman itu memberikan nutrisi. Dan baru tahu saya akhir-akhir ini, ternyata dengan kita puasa, kita bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Ayat ini sudah terbukti Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah sakit-sakitan, mungkin tipsnya nggak usah minum obat, tidak usah ngapa-ngapain, alias tidak usah makan, tidak usah minum. Saya yakin itu baik untuk kesehatan tubuh kita. Ya minimal air putih saja. Mungkin kalau di orang Jawa itu terkenalnya dengan apa? Puasa mutih kata. Enak ya kalau puasa mutih, susu kental manis putih kan. Nah, apalagi semua yang putih-putih dimakan. Ya. Selai apa tuh? Yang warna putih itu. Srikaya, selai apa lagi yang pokoknya warna putih, ya enggak juga begitu. Artinya apa? Maksudnya puasa mutih itu
hanya minum aja air putih, nasi juga nggak usah. Itu kalau di sisi kesehatan. Tetapi kalau mau dari sisi spiritual yang nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah makan, tidak usah minum. Tapi begini Bapak Ibu, rata-rata orang yang mengejar puasa begini hati-hati. Karena nanti nafsu makan itu muncul di hari ketiga, kedua dan kedua masih belum, mulai ketiga itu pembalasan dendam. Beratnya tadinya 70, dia kemudian turun jadi 65, tapi setelah hari ketiga dia balas dendam selama seminggu, nanti naik 80. Wah itu gawat, hati-hati. Itu hati-hati di situ. Jadi ketika puasa, kuasai diri setelah itu. Karena hari ketiga itu puncak-puncaknya, wah ini nih, makan apa aja disikat. Nah disitulah kita mulai bisa kontrol. Tetapi lihat, firman ini betul. Lawan iblis dengan firman. Jangan lawan iblis, aplikasinya bagaimana? Jangan merasa kuat terhadap dosa. Nah itu dia. Yang ketiga, ternyata kekuatan Yesus, totalitas Yesus dalam pelayanan di dalam Matius 9 ayat 36, ayo kita baca semua 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, karena mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus melayani itu modal dasarnya adalah belas kasihan. Bukan karena untuk mendapat pujian, bukan untuk dikenal orang atau mencari kehormatan, enggak. Tetapi modal dasarnya adalah suka kasihan sama orang. Saya berapa waktu hari lalu, saya lihat ada seorang muda, dia nggak minta apa-apa, tapi dia kurus, kayak anak jalanan begitu, tapi masih muda, masih sehat. Dia nggak minta apa-apa, saya pikir nggak minta apa-apa, saya sama istri. Kalau kasih uang pasti belinya rokok. Jangan masuk aja Alfamart, dibeliin aja nutrisi apa ya, roti ini, nih makan. Oh ya terima kasih Pak. Habis itu besoknya nggak ada lagi. Kalau ada lagi, nah berarti indikasi itu. Ya kan, itu berarti permainan. Tapi kalau nggak ada lagi berarti betul-betul dia lapar. Nah, lihat di sini. Kita harus di dalam hidup ini punya modal belas kasihan. Belas kasihan ini sebenarnya saya mau kasih tahu. Ini adalah kunci utama dari orang-orang yang hidupnya secara tanda kutip berlebihan alias orang-orang kaya. Mereka tahu kunci berkat adalah memberi. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, jangan memberi karena untuk kaya secara materi, tetapi kita memberi karena kita cinta Tuhan. Saya mau kesaksian, sempat saya berpikir waktu saya mengajar, Tuhan mengajar ini di SMP saya punya waktu enggak nih? Apalagi ini sekarang udah jauh, apalagi sekarang udah di SD. Punya waktu enggak nanti saya apa segala macam, 1 sampai kelas 6. Wah jadwalnya padat, pagi-pagi itu banyak banget. Tetapi saya menerapkan satu hal, apapun yang ada di depanmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Ya udah, nanti ketika kamu jalan, Tuhan yang akan berikan jalan keluar. Saya sangat sesimpel itu, enggak ngitung-ngitung apa, tiba-tiba setelah berjalan berapa hari, Tuhan sediakan bantuan bala tentara sorga untuk membantu anak-anak ini. Mulai yang di SMP, mulai datang bantuan. Saya tawarin, mau nggak? Oh mau. Dia sangat cinta. Wah ini orang bukan orang sembarangan. Secara pemikiran dia itu sudah di atas rata-rata. Hikmatnya, kepintarannya. Anak-anak pasti kalau dapat orang ini, Om Steve ini bagus buat anak-anak. Ditambah lagi waktu Dharma Wanita di SD ini tiba-tiba muncul lagi 1. Saya pikir cuma 1, puji Tuhan. Dikasih Tuhan 2.
Belum lagi 2, saya pikir Tuhan kalau 3 bulan ini udah selesai, mereka selesai magang, sudah dong selesai. Kemarin lagi anak magang tiba-tiba datang ke tempat kami, bilang, "Om, ini ada lagi 1 om yang sudah lulus tapi dia nggak punya kerjaan. Boleh nggak nih?" "Oh iya, boleh, sangat boleh." Makanya tiba-tiba saya berpikir lagi, kalau memang yang di sini SD terdekat kan? Apa ini SD siapa ini? Katanya udah sebulan atau berapa. Kalau untuk masalah gaji, siapa yang sekolah di sana? Nah, udah nggak usah digaji, yang penting hari Sabtu di sini. Semua dari kelas 1, kelas 6, kalau nggak dapat pelajaran agama sini, kumpul aja, kan dari sana jalan ke sini kan dekat. Untuk masalah gaji, udah nggak usah. Yang penting semua anak-anak mendapat haknya untuk pelajaran agama. Saya yakin Tuhan akan sediakan lagi. Berkat itu datangnya dari Tuhan karena lahirnya dari belas kasihan. Saya menangis tiba-tiba ingat, kenapa waktu kecil, saya ini memang anak gembala, tetapi dari sisi anak gembala aja kita itu benar-benar didiskriminasi sama hal ini. Bayangin Bapak Ibu, dari Senin sampai Jumat itu namanya ada BGA setengah jam kali 6 hari berapa jam? 3 jam. Kali 1 tahun berapa? Belum lagi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Mereka yang di luar Kristen dapat pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. 6 tahun itu full. Guru agama 2, BGA 2, ada 4. Coba lihat nih. Mereka diajari baca tulis. Sedangkan anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 cuma diajari kingkong, badannya besar, kingkong aja terus. Bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang bisa percaya diri? Saya mau katakan, mulai berbekal dari belas kasihan, saya maju dan Tuhan akan kasih jalan keluar. Aduh Bapak Ibu, kalau ngomongin masalah gaji nggak usah lah di situ carinya. Akan menyesal. Tetapi saya tahu kalau saya bekerja, firman Tuhan berkata, kalau kamu bekerja pasti Tuhan akan sediakan. Amin. Berbelas kasihan. Belas kasihan. Dalam segala apapun yang kita kerjakan, munculkanlah kata-kata ini, belas kasihan. Tapi beda lagi Bapak Ibu ya, kalau ada ibu-ibu tiba-tiba datang, biasanya minta, saya paling gak suka kasih. Orang yang bisa bekerja tapi saya kasih itu menurut saya nggak boleh. Justru di situ muncul belas kasihan Tuhan. Jangan kasih orang ini, kalau kamu kasih kamu didik dia. Waduh. Jangan berbelas kasihan kepada pengemis yang secara fisik tangannya masih ada. Mungkin kalau muncul kayak Agus ya kasihlah. Tapi Agus saja kemarin pengemis enggak? Enggak. Jangan punya mental pengemis. Anak-anak KPD kasih semua nggak boleh pengemis. Tetapi harus punya mental memberi. Amin. Saya yakin kalau kita punya mental pemberi, pasti Tuhan akan sediakan. Berikutnya, Yesus kalau melihat masalah, itu merubah masalah menjadi kesempatan. Wah keren banget. Coba kita buka Yohanes 4 ayat 4, kita bergantian membaca, lihat ke depan semua. Laki-laki dulu kita baca, 1, 2, 3. Yesus, nah itu singkatnya, ayat 5, wanita. Lihat aja, lihat di sini, biar cepat. 1, 2, 3. Ya, jadi sebenarnya mereka, Yesus itu kalau mau lewat kota itu, jalur paling dekat, jalur pintasnya itu harus lewat Samaria karena dia ada di tengah-tengah. Kalau muter jauh. Jadi sama aja kayak kalau dari rumah saya, kalau ke sini paling dekat lewat mana? Lewat Mentari kan? Ya, tapi karena Mentari itu adalah orang-orang Samaria, mereka tuh jijik, apa ya? Beda kasta. Jadi mereka, Yesus harus lewat Tamarjo, Pasar Wadung Asri ke sini. Begitulah kira-kira. Nah, ini dia. Ayat 4, wanita 1, 2, 3. Ada sumur. Ya udah kita baca aja lah aslinya.
Buka. Yohanes 4. Susah ya kalau enggak dibaca langsung. Yohanes 4 ayat 4, kita ulangi lagi. Oh, 4 udah sama. Ayat 5 wanita, 1, 2, 3. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria. Pria, di situ terdapat Yesus sangat letih oleh perjalanan. Tuh lihat sini. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Ini masalah loh. Namanya kalau sudah letih, berarti dia itu punya masalah. Masalah apa? Kesehatannya, tenaganya sudah habis. Sangat letih. Bisa bayangkan kalau Bapak Ibu udah kerja seharian, butuh makan, butuh minum, itu namanya sudah sangat letih. Apalagi yang mungkin kita berkata, oh kalau supir itu cuman duduk aja, justru duduk itu yang capeknya luar binasa ininya. Harus apa? Baringan begini. Wah kalau udah baringan tuh udah enak banget nih. Oleh perjalanan itu karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Bapak Ibu jangan pikir suasananya, udaranya, cuacanya seperti ini. Kalau di jam 12 apalagi di bulan-bulan tertentu panasnya bisa jadi 40 lebih derajat. Wih, panas banget ini. Kemudian ayat 7, wanita baca 1, 2, 3. Maka, 8. Jadi Yesus di situ ada sendirian dan ini ada wanita najis. Beda level. Tapi wanita ini bingung. Kok orang Yahudi mau ngomong sama saya, mau juga satu tempat minum. Bapak Ibu, sebenarnya najis apa enggak? Tahu enggak? Israel dan Samaria ini masalahnya tuh, saya enggak bilang sepele ya, menurut Indonesia sih sepele, tapi menurut mereka prinsip. Tahu enggak masalah utamanya apa? Kenapa? Orang Samaria itu orang Israel juga, tapi campuran. Sedangkan orang Israel itu kan punya syarat enggak boleh campur, kalau campur kamu keluar dari kakaknya kartu keluarga. Kalau di sini, di Indonesia, campuran. Mungkin yang menjadi prinsip itu, Mas, kalau orang Manado enggak. Boleh nikah dengan yang lain masih oke. Kira-kira kalau di Indonesia, suku-suku apa yang kira-kira agak sakral, harus nikah sesuku? Jawa harus nikah sesuku? Enggak. Baduy, Baduy. Suku Baduy itu kalau nikah di luar suku Baduy, itu keluar menjadi suku Baduy luar ya. Orang Batak mana? Harus nggak? Oh udah enggak. Tapi ada tuh. NTT? Enggak. Bagi kita memang enggak masalah. Cuman masalah ini aja toh. Saya juga campuran. Memang sekarang tuh paling bagus campuran ya. Es campur gitu kan enak ya. Ini lihat, cuman karena masalah itu. Bukan masalah babi, perbabian, perdagingan, bukan. Alkitabnya juga mirip-mirip. Ada Alkitab Samaria. Agama Samaria ini sampai sekarang masih ada tapi jumlahnya, aduh saya kurang tahu. Mungkin gak terlalu banyak, sangat-sangat sedikit. Nah itu dia, saya ingat kenapa Alkitabnya orang Kristen sampai sekarang itu asli. Tahu kenapa? Karena Alkitab orang Yahudi, Alkitab orang Kristen, plus Alkitab orang Samaria, itu yang Samaria ini bedanya cuma yang Gerizim itu aja itu aja. Yang lainnya semua sama. Sama.
Tapi yang anak bungsu berkata Alkitab kita palsu. Tapi 3 Alkitab ini yang udah ribuan tahun, itu isinya sama, yang ini bilang palsu. Yang paling belakang ini gimana ceritanya? Ini nggak pernah ketemu, nggak pernah janjian. Yahudi sama Samaria kan musuhan kan, betul kan? Musuhan aja sama. Kalau musuhan harusnya apa? Dibeda-bedain ya. Lihat. Jangan percaya Alkitab kita, karena Alkitab kita itu bahasa Indonesia dibilangnya tidak asli. Oleh karena itu saya punya pemikiran, kita akan mulai belajar pelan-pelan masuk belajar bahasa asli. Supaya anak-anak kita, bahkan kita semua orang dewasa punya kepercayaan diri. Saya mau katakan Alkitab sebelah tetangga kita juga ada terjemahan Indonesianya. Bapak Ibu download aja di Play Store, baca aja Indonesianya, serius. Jadi kalau Alkitab belum khatam mungkin yang sebelah bisa khatam, karena jumlahnya lebih sedikit. Ya saya kadang-kadang iseng-iseng saya baca, oh begitu, oh begitu. Terjemahannya. Terus ada yang berkata Alkitab selalu direvisi, diganti-ganti. Wah apa? Wong terjemahan yang sebelah kita juga hari ini udah 3 kali atau 4 kali udah revisi. Diganti. Tahu nggak kenapa diganti? Ada yang tahu? Kenapa harus direvisi? Karena setiap zaman kalau tidak direvisi itu akan ketinggalan kosakatanya, kata-katanya. Narsis zaman dulu nggak ada, kepo zaman dulu nggak ada. Zaman yang ini ada kata-kata masgul, sekarang udah nggak ada. Ada TBLAI, udah nggak ada kata masgul. Bahkan yang masih sebelum ini, coba mungkin kayak Pak Sugeng yang udah tua-tua ini masih bisa baca yang terjemahan lama Pak, tahu ya? Yang terjemahan lama ini, terjemahan lama. Sekarang anak-anak, iki opo baca ini masih TJ. Nah, tuh. Gak ngerti, harus diperbaharui supaya pembaca yang hidup di zaman kekinian bisa nyantol. Itulah fungsinya di apa? Bukan diperbaiki, kalau diperbaiki kan rusak ya. Direvisi, diperbaharui, diupdate. Nah itu dia. Softwarenya kalau handphone perlu diupdate, Alkitab juga perlu diupdate. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, ini najis. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan, Bapak Ibu lihat yang tanda kurung itu di dalam terjemahan asli nggak ada. Setiap yang tanda kurung di Alkitab aslinya tidak ada. Tapi kenapa harus ada? Apakah menandakan bahwa Alkitab ini tidak asli? Enggak. Ini cuman mau kasih petunjuk, makanya ditanda kurung. Karena biar pembaca tuh tahu sejarahnya secara singkat. Ini nggak ada masalah, makanya dikasih tanda kurung. Berikutnya, jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu apa? Air hidup. Ayat 11 kita baca, 1, 2, 3. Ada masih aja. Yesus tadi apa dikatakan sangat letih. Sangat letih itu dia punya masalah. Punya masalah aja, masalah dirubah menjadi kesempatan. Lihat karena Yesus punya belas kasihan. Ayat 12, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya serta anak-anaknya dan ternaknya. Ayat 13, jawab. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan itu menjadi mata air terus menerus memancar sampai hidup yang kekal. Ayat 15.
Dari tadi Yesus ngomongin hal rohani, tapi wanita ini ngomongin masalah jasmani. Makanya supaya nyambung rohani dan jasmani, Yesus memakai sifat keilahiannya, yaitu Yesus Maha Tahu. Apa? Yesus langsung potong kompas, pergi, panggil suamimu. Apakah betul Yesus ini cuma memanggil suami supaya wanita ini mendapat air hidup? Enggak. Karena Yesus akan tahu detik berikutnya, ayat 17, aku tidak punya suami. Yesus langsung bilang, betul, kamu gak punya suami, tapi kamu punya 5 yang itu. Tahu gak kenapa wanita ini sendiri jam 12? Panas banget. Karena wanita yang baik-baik itu munculnya di mulai jam 5, jam 6, jam 7. Mentok-mentok di jam 8, jam 9 udah sepi itu. Supaya wanita ini tidak ketemu tetangga yang ngomongin suka kepo-kepo itu loh. Ngomong sini sana. Wanita ini akhirnya jengkel. Kalau ketemu diomongin, kalau ketemu diomongin. Bapak Ibu gimana? Kira-kira kalau ketemu model begini menghindar nggak? Nah berarti Bapak Ibu ya itu mirip sama seperti wanita ini. Menghindari masalah ini bagus. Tapi justru ketika dia menghindari masalah, dia mendapatkan anugerah ketemu Yesus di siang bolong. Tepat kata kamu, tidak mempunyai suami sebab engkau sudah punya 5 suami. Jadi kawin cerai, sampai 5 cerai, semuanya bukan suami kamu. Dan kau berkata benar. Lihat ayat 19 kita baca, kata perempuan itu kepadanya, loh, cuma karena Yesus tunjukkan 5 suami, wanita ini lihat langsung beralih dari jasmani langsung berbicara rohani. Lihat tuh. Yesus nggak ngomong kamu bertobat, kamu harus banyak memberi, kamu harus banyak berdoa dan puasa. Enggak ngomongin segala macam. Hebatnya Yesus itu, kalau dalam menginjil, yang betul menginjil adalah kalau orang lapar, didoain, suruh dia bertobat, atau dikasih makan. Kasih dia makan. Cara penginjilan yang paling baik itu adalah kita tepat sasaran mengenai masalah. Jangan kamu datang nanti hari Kamis, kamu didoakan, kamu penuh Roh Kudus, padahal dia itu gampang. Pak, saya ini lapar, Pak. Kasih dia makan. Kalau kita masih bisa membantu saudara-saudara kita di luar sana dengan kemampuan kita, tapi jangan kita ingat-ingat, beri bantuan. Kadang orang gak butuh uang, tapi orang di sekitar kita kadang butuh kuping. Saya punya masalah Pak, begini-begini, denger aja, ya. Habis itu gak usah dinasihatin, kamu bertobat ya begini, gak usah, denger aja. 2 kuping, mulut dari awal sampai akhir tutup. Kecuali dia berkata, Pak, Bu, sarannya apa? Baru kita ngomong. Kalau tanpa dia berkata saran, gak butuh saran, jangan kasih saran sedikit pun. Diam aja, banyak denger, ya. Biasanya yang paling banyak mendengar ini karunianya bapak-bapak, betul, bagus. Ya. Terus istrinya bilang, coba ulangi lagi yang saya ngomong. Lupa. Selalu lupa. Ya, ternyata lupa itu karunia juga, bapak-bapak. Ya, karunia lupa itu bagus juga. Jadi masalah-masalah yang sudah lalu-lalu sudah lupa. Ya, karena memang kelebihan seorang pria seperti itu.
nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi engkau katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Kata Yesus kepada percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Tuh, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini Yesus lagi mempersatukan. Karena apa? Yahudi itu mempeributkan, itu bait Allah harus di Yerusalem. Menurut orang Samaria, karena mereka nggak boleh datang ke bait suci, jadi pilih gunung ini sebagai tempat pengganti bait suci buat untuk menyembah. Nah Yesus lagi mempersatukan, nggak usah lagi datang ke bait Allah, nggak usah lagi datang ke gunung. Hebat. Tuh, jawab perempuan itu, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut Kristus. Kalau dia datang memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, baca dengan bangga. 1, 2, 3. Kata Yesus, akulah dia yang sedang berkata-kata. Salah satu ayat yang menyatakan Yesus itu Mesias dan Tuhan. Ya, ini Yesus lagi mengaku enggak? Ayo, kata siapa? Mana ayat Yesus yang berkata saya ini Tuhan? Tapi itu Mesias bukan Tuhan. Pahami dulu konsep Israel. Mesias menurut Israel adalah Tuhan yang jadi manusia. Gak bisa disangkal. Tuh lihat Bapak Ibu. Yesus merubah kesempatan menjadi apa? Merubah masalah menjadi apa? Kesempatan. Oleh karena itu, aplikasinya coba kita lihat. Setiap masalah, next, pasti ada jalan keluar. Katakan, ada jalan keluar. Kalau masalah kecil, jangan masalah kecil next, di gegeran, tambah gede. Memang kalau lagi emosi itu, kalau suami lagi tinggi, istri harus jadi es. Sebaliknya, kalau istri lagi tinggi, suami harus beli skincare. Jangan es, skincare. Langsung berubah dia, ya, puji Tuhan. Karena di dalam pikiran suami dan pikiran istri beda konsep skala prioritasnya. Kalau di suami itu apa-apa kalau belum ganti oli atau apa itu mikir dia sampai pusing, aduh ganti oli tapi uangnya itu aja terus. Tapi di pikiran para suami, istri, duh kapan udah mau habis nih, udah mau habis kapan beli nih, aduh lagi ini kan. Nggak bisa saling menyalahkan dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di sini. Maka solusinya bikin skincare sendiri apa gitu, ya dari daun kelor, daun pepaya diulek-ulek, ya, apa segala macam lidah buaya bikin sendiri. Jadi gratis itu, ya itu intermezzo saja. Berikutnya yang kelima, karena ada 7 tadi. Cepat saja ya, Lukas 12 ayat 39. Keberhasilan Yesus tidak lepas dari setiap hari. Lukas 22 ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, tuh kan dia berbiasa menuju Bukit Zaitun. Waktu saya ke sana tuh kondisinya memang enak Bapak Ibu. Memang waktu itu suasananya lagi ada 9 derajat, jadi itu sejuk, dingin-dingin yang semeriwing. Tapi itu kan sore, sore ya kita ke sana ya. Tapi waktu pagi, itu beda cerita. Beda cerita. Itu dinginnya mungkin bisa menyentuh 1 derajat, 2 derajat. Wih. Tapi dia berdoa bukan di kamar. Sebenarnya ini saya nggak tahu ya, terserah Bapak Ibu sih. Cuman menurut saya ini udah nggak relevan lagi di sekarang. Karena pertama bukit atau kebun buat berdoa di Surabaya Sidoarjo masih ada. Nanti disangka Bapak Ibu lagi nyupang, tahu nyupang? Lagi apa? Nyari wangsit. Ngerti maksud? Soalnya waktu saya kalau pulang bukan lewat ini, lewat jalan satunya itu suka ada tuh yang di kuburan itu, yang di keramik-keramik itu. Si apa di kuburan di keramik semua. Oh ternyata mau nyari apa tuh? Nyari apa? Tiba-tiba muncul, keris, batu gitu ya. Betul apa? Apa saya salah? Nggak tahu ya. Coba kita lihat.
Saya mau nanya nih, orang zaman sekarang yang kita lihat di kuburan itu suka malam-malam, itu orang ngapain? Lagi berdoa atau lagi... Hah? Tuh, pertapa. Nanti tiba-tiba Pak Arnold nggak ada taman, ke kuburan aja. Wah, ini kan udah nggak relevan lagi, kecuali kita tinggalnya di hutan. Di Trawas, tadi mana. Tetapi Yesus nggak memaksakan berdoa harus di taman. Apalagi di taman safari. Taman impian Jaya Ancol, enggak juga. Yang penting berdoa, amin. Tuh, aplikasinya next, berdoalah setiap pagi supaya kita kuat dalam satu hari. Ya, terus ayat yang kena, percepat saja. Melayani dengan rendah hati, Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini patokan kita. Kalau mau ke gereja, ingat jangan maunya dilayani. Karena ini bukan bioskop, kita datang ke gereja untuk melayani. Berikutnya lagi, yang ketujuh, taat. Di balik taat apa? Di balik juga taat. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan saya kasih next, dan taat salah satunya adalah memberikan telinga. Memberikan telinga untuk mendengar. Ini sulit, karena paling banyak orang-orang lebih gampang berbicara daripada mendengar. Mungkin kita bisa pelayanan-pelayanan dengan, kalau Bapak Ibu punya karunia mendengar, Bapak Ibu bisa menampung banyak orang di sekitar kita. Tapi ingat ya, karunia mendengar itu harus disertai dengan karunia menjaga rahasia. Karena di dalam Amsal kalau nggak salah, di sana dikatakan jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Itu dia. Bergaullah dengan orang-orang yang punya karunia mendengar, dia simpan. Aplikasinya, maukah kita taat kepada Tuhan, menjadi pendengar yang baik? Nah, itu dia ya. Ini 7 keberhasilan Yesus. Saya rasa kalau kita terapkan semuanya hal ini, kita akan melewati 2025 ini dengan luar biasa. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ya, mujizat sejati saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu.
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Dalam segala kelemahan kami, sempurna kuasa-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa